Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam kaidah halal haram ini yang pertama adalah segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakan oleh Allah untuk apa? Allah dalam Al-Qur'an sudah mengatakan dalam banyak ayat. Salah satunya adalah huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi. Berarti untuk kamu. Tidak mungkin Allah mengatakan untuk kamu, setelah itu semuanya haram. Itu namanya main. Bapak kalau dikasih sesuatu oleh orang, nih ambil semuanya untuk kamu, tapi jangan kamu makan ya, jangan kamu pakai ya. Akhirnya gimana? Berarti kalau diberikannya sama bapak, berarti pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh bapak. Nah untuk kamu katanya. Kita manusia saja pak, kalau ada orang ngasih sama kita, ini untuk kamu, ya berarti mau kita makan, mau kita pakai, mau kita apa, kita tak ragu, kecuali ada keterangan yang tegas dari dia. Cuman yang ini pakai oleh kamu, ini sepeda pakai, tapi jangan bawa ke karaoke ya. Itu kan jelas, itu tegas. Silakan pakai ke masjid, ke tempat-tempat kayu, tapi jangan bawa ke sini. Oleh karena itu kalau ada larangan, larangan itu harus tegas. Itu maksudnya. Berarti begitu pula kaidah halal haram ini. Segala sesuatu itu adalah Allah menciptakan. Kemudian Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita. Berarti karena untuk kita, kaedahnya semuanya adalah boleh, kecuali sesuatu yang Allah tegaskan atau Rasulullah tegaskan bahwa itu haram. Di dalam ayat yang lain seperti dalam surah Al-Jasiyah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dan Allah peruntukkan untuk kamu. Coba, jadi Allah ciptakan dan Allah peruntukkan untuk kamu seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, seluruh jami'ah. Ini dahsyat Bapak Ibu, sampai yang di langit, yang di bumi, untuk menu lakum. Ini kan menggambarkan karunia Allah yang begitu dahsyat untuk kita. Sampai yang di langit untuk kita Pak. Bagaimana itu? Berarti yang di langit, yang di udara sana apa? Yang di angkasa sana apa? Matahari, bulan, bintang-bintang, kemudian atmosfernya macam-macam itu yang tidak nampak dengan di kasat mata kita, yang halus-halus, semuanya apa kata Allah? Lakum, untuk kamu. Kemudian ma fil ardi, jangan ke yang di angkasa Pak, di bumi kita, ya Allah, tak mungkin kita menghitungnya. Yang di atas bumi berapa banyaknya, yang di dalam bumi berapa banyaknya, yang di dalam laut berapa banyaknya, yang di... La ilaha illallah. Kata Allah, pertama Allah menciptakan semuanya, kemudian kata Allah apa? Lakum, untuk kamu, minhu, dan itu semua dari Allah. Kenapa Allah tegaskan dari Allah? Supaya jangan kamu ada mengakui apapun yang kau terima itu adalah manusia yang buat. Supaya apa? Kenapa Allah katakan semuanya dari Allah? Supaya tempat tunduk kamu dan rukuk kamu, sujud kamu hanya kepada Allah. Ketaatan mutlak kamu hanya kepada Allah. Manusia tak bisa apa-apa, semuanya minhu. Maka kalau kita baca ayat ini berhenti kita lama. La ilaha illallah, minhu kata Allah. Kemudian apa lagi? Dalam surah Luqman ayat 20 Allah katakan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ini lebih tegas lagi, lebih rinci lagi. Manusia, tidakkah kau melihat? Suruh kita memfungsikan pandangan kita ini. Itu belalakkan mata kamu itu. Lihat seluruh yang ada di langit. Tidak kamu lihat semua yang ada di langit, semua yang ada di angkasa, semua yang ada di bumi, Allah yang menciptakan, dan itu semuanya Allah ciptakan untuk kamu. Kenapa Ibu sekalian, kenapa Allah selalu alam tarau? Kenapa kamu tidak melihat?
Nah, masalahnya manusia ini Bapak Ibu sekalian, yang tidak melihat. Banyak manusia yang buta matanya. Mata manusia itu ada 4 kata Imam Al-Mawardi, Pak. Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, dia katakan bahwa mata manusia itu ada 4 yang Allah ciptakan. Mata di kepala, 2 mata di hati. Rupanya hati itu punya mata. 2 mata yang di kepala itu untuk dunia. 2 mata yang di hati untuk iman, untuk hidayah, untuk akhirat. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang membelalak matanya, Pak, 2 mata di kepalanya, jadi bisa saja, Pak, 2 mata di kepala melihat, tapi 2 mata di hati buta. Dan bisa jadi Bapak Ibu sekalian, orang 2 mata yang di hatinya itu melihat, tapi 2 mata yang di kepalanya buta. Dan bisa jadi juga, Pak, keempat-empatnya buta. Dan bisa juga jadi keempat-empatnya melihat. Allahu Akbar. Kira-kira 2 mata yang paling penting melihat itu yang mana, Pak? Bu, kita sepakatilah dulu. La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang belum pakai kacamata lagi, kemudian Bapak Ibu melihat terang, kalau pergi ke restoran nampak oleh dia makanan, bisa dia makan ikan, dia nampak oleh dia tulang, nampak dia oleh dia daging yang tulang di darinya, apa, tapi tak solat Bapak Ibu sekalian. Berarti mata yang melihat cuma mata yang di kepala untuk dunia saja, tapi mata hatinya buta. La ilaha illallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau alam tarau, alam yarau, Allah sebenarnya apa? Membuka mata hati kita. Karena mata hati kita itu, mata hati ini paling penting, Pak. Karena kalau dia buta, la ilaha illallah, kalau orang buta berjalannya gimana, Pak? Nampak jalan? Sembarang jadi jalan, Pak. Mau tabrak ini, tabrak sini, masuk jurang, masuk dalam. Buta. Maka banyak manusia ini yang buta mata hatinya, Pak. Berjalan di muka bumi ini, ada halal haram, lantak semuanya, Pak. Karena di sini dari ibarat ikan tadi, Pak. Kalau mata kepalanya melihat, maka dia tahu mana yang duri, mana yang racun, mana yang sambal pedas, mana yang berbahaya, dia singkirkan, dan dia akan makan yang enak-enak. Begitu juga orang yang mata hatinya kalau terbuka, kalau melihat mata hatinya, maka dia akan menempuh yang halal dan akan menjauhi yang haram. Bapak Ibu sekalian, kalau 2 mata hati buta, na'udzubillah, maka Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Artinya wa ala absarihim ghishawa basira. Jadi basirah itu apa? Penglihatan hati. Itu yang paling penting. Maka di dalam Quran bukan mata ini yang paling penting, tapi apa? Ulul absar, orang yang mata hatinya terbuka. Itu dia Bapak Ibu yang akan mendapat hidayah. Dalam surat Yasin, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqammahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Coba, karena bahasa melihat itu banyak, Pak. Ra'a melihat, nazara melihat, basara melihat. Tapi untuk melihat mata hati itu rata-rata dipakai oleh Allah basira. Maka disimpulkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya dari ayat Quran bahwa apa?
ada dua mata hati manusia. Maka banyak orang yang Bapak Ibu sekalian, kalau dua mata hatinya ini terbuka terang, sekalipun dua mata di kepalanya buta, maka dia akan berjalan di atas petunjuk. Maka berapa banyak Pak orang dua mata di kepalanya terang tapi tak pernah baca Quran. Tapi berapa banyak orang yang dua mata di kepalanya buta tetapi mulutnya selalu membaca kalimat Allah. La ilaha illallah. Maka kata orang kampung, kalau ada orang buta mulutnya Quran saja, apa kata kita? Hatinya terang, hatinya terbuka keduanya. Quran itu tidak mau dia megang. Jalan ke masjid apa? Yang gelap sebenarnya mana yang buta? Semoga yang di masjid ini orang-orang yang terbuka mata hatinya semuanya. Allah Akbar. Ya Allah, bagus sekali. Nikmatnya itu yang terpenting dalam kehidupan ini. Halal haram juga begitu Pak. Siapa yang akan melihat halal haram dalam kehidupan ini? Halal haram melihat orang yang terbuka mata hatinya. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar tak akan berguna. Karena Allah katakan kalau sudah ditutup buta mata hatinya, oh ini bahaya ini. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Dalam surat Yasin, kalau surah Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dalam surat Yasin, wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Siapa yang akan terbuka mata hatinya? La ilaha illallah. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Subhanallah. Surah Yasin itu ya. Insyaallah. Bapak Ibu baca surah Yasin kalau paham maknanya, nangis oleh. Karena itu jalan hidup. Bentuk-bentuk manusia. Maka di mana kita masuk, di mana kita harus menghindar. Baca surat Yasin itu. Gimana kita dengan Al-Quran? Maka Yasin wal Quran. Jadi obat mata hati. Kalau mata hati Bapak agak sakit-sakit, udah mulai rabun dia. Apa obatnya? Jangan pergi ke apotik tetesan, tidak ada obat tetesan di situ. Ada obat tetesan mata hati Pak. Ada dokter mata hati. Maka yang rajin-rajin Bapak Ibu sekalian,